Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cucunya menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Mahfud di kanal medsosnya. Cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta. Tak hanya cucunya, 7 orang siswa lain juga muntah-muntah hingga harus di rumah sakit dan menginap selama 4 hari. Meski demikian, Mahfud menilai MBG masih menjadi program mulia karena banyak memberi manfaat kepada jutaan anak-anak yang tidak bisa makan. Namun Mahfud menyoroti pada tata kelolanya agar ada kepastian hukumnya dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan. Saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Gratis. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Terima kasih Bu Pimpinan. Komisi 9 DPR RI memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BKN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya makanan yang tidak steril, kualitas air, dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan. Dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa Pak? Akhirnya gaji kami dipotong Pak, itu loh Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan Perpresnya turun Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan Kementerian Lintas Sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan Perpresnya turun. Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023 yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak diperhatikan betul Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak ini ya. Oleh karena itu tidak bisa
keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Nggak bisa. Bapak jangan ngasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak? Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program makan bergizi gratis dipercepat. Menteri Kesehatan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak higien dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga minta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional, Yayasan Amina Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amina Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Dan saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.